Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hermi Syafruddin dan kali ini saya mau bagiin tutorial bagaimana sih caranya belajar mandiri pakai Quizizz. Nah, ini cocok banget buat kamu yang mungkin saat ini lagi mau mencoba untuk belajar secara mandiri atau mungkin sekarang sedang menghadapi ujian dan pengen ngetes nih kemampuan kamu udah sampai di mana. Kamu bisa menemukan ragam interaksi mulai dari materi bahkan kuis-kuis interaktif lainnya pakai Quizizz. Yuk, kita langsung aja cek satu persatu tutorialnya belajar mandiri pakai Quizizz. Yang pertama, seperti biasa, kalian harus login dulu ke Quizizz. Kalian bisa login pakai email kalian masing-masing ya. Nah, ini adalah tampilan yang pertama, adalah tampilan beranda. Di sini kalian bisa langsung cek apa yang kamu ajarkan hari ini atau mungkin kamu mau cari topik tentang apa gitu. Kita langsung aja cari topik yang pengen kamu pelajari hari ini. Misalnya kamu adalah seorang murid gitu ya, dan persiapan untuk ujian atau mungkin ulangan dari materi tertentu. Bisa aja kamu pilih. em, di sini ada riwayat sebelumnya cerita fantasi. Kayaknya saya juga, mari kita coba pakai cerita fantasi ya. Oke. Nah, di sini adalah semua yang berhubungan dengan cerita fantasi. Bentuknya macam-macam. Ada yang formatnya penilaian. Kalau misalnya kalian mau filter, misalnya kalian tipe yang mau, saya mau belajar secara mandirinya, mau latihan-latihan soal nih. Nah, kalian bisa cari di penilaian. Terus ada presentasi interaktif juga. Kalau misalnya ternyata kalian pengen mendalami tentang materi-materinya, itu langsung aja ke presentasi interaktif. Nanti di presentasi interaktif ini juga bisa, isinya di dalamnya juga ada slide-slide yang berisi materi-materi atau mungkin bahkan diselipkan beberapa pertanyaan tentang materi yang akan kalian pelajari. Dan tidak hanya itu, bisa juga ada embed mulai dari video YouTube tentang materi yang ingin kalian pelajari, atau mungkin halaman website sebagai sumber atau referensi lainnya. Terus ada juga yang bentuknya video interaktif. Nah, ini adalah dalam bentuk video interaktif. Ada yang bentuknya analisis juga. Ini cocok banget buat kalian ya yang guru. Tapi mungkin ini akan kita bahas selanjutnya kalau misalnya kita posisinya sebagai guru. Ya, kali ini kan kita mau belajar mandiri. Atau mungkin ada tipenya yang flashcard. Kita bisa pakai filter untuk memudahkan pencarian kita. Nah, caranya adalah bisa diperhatikan di sebelah kanan atas. Di sini ada kelas. Jadi bisa pilih kelasnya, kelas berapa. Misalnya teks cerita fantasi itu ada di kelas 7 dan ada di kelas 9 gitu ya. Coba saya pilih yang di kelas 7. Ini udah terfilter bahwa akan muncul semua materi ataupun kuis tentang cerita fantasi, namun khusus untuk yang kelas 7. Durasi aktivitasnya juga kalian bisa pilih, mau dari jumlah soal, ada soal 1 sampai 10, ada 11 sampai 20, 21 sampai 30, bahkan sampai 30 ke atas. Atau mungkin kalian mau pakai filter durasi, oh saya mau belajarnya di bawah 5 menit aja deh. Atau mungkin oke deh 5 sampai 10 menit gitu. 10 sampai 15 menit atau bahkan ada yang sampai 20 menit. Nah, misalnya saya mau pakai 1 sampai 10 deh ya, atau 11 sampai 20 deh biar lebih banyak lagi. Kita bisa klik lagi terapkan filter di sebelah sini. Nah, kalian juga bisa filter jenis soalnya, mau yang pakai tipe soal pilihan ganda, susun ulang, menjodohkan, isian singkat, atau mungkin drag and drop ya, seret dan lepas gitu. Nah, ini untuk filternya sendiri, rangkuman dari filternya. Kalau misalnya kalian ngerasa perlu nambahin lagi, misalnya nama mata pelajarannya, terus bahasanya mau bahasa apa, gini kita pilih bahasa Indonesia, terus mau diurutin dari mana nih. Jadi nanti akan diberikan macam-macam jenis dari cerita fantasi ini, mulai dari paling terkait kah, atau yang terpopuler, atau mungkin yang terbaru. Jadi ini bisa kita terapkan guna memudahkan pencarian baik dari tipe materi atau mungkin kuis interaktif. Kita bisa terapkan filter atau mungkin kalau misalnya dirasa uh, saya sudah nih selesai pelajari semua gitu. Mau yang lebih umum lagi atau mungkin mau ganti jenis filternya, kalian bisa hapus, bisa menghapus atau bahkan mengganti kayak yang lain. Bisa dihapus.
Nah, jika dihapus akan kembali seperti semula. Oke, filter. Nah, ini adalah semua yang berhubungan dengan cerita fantasi sesuai dengan filter-filter yang sudah dipilih. Nah, misalnya kita mau lihat yang ini nih, kita juga bisa lihat tampilan secara garis besar reviewnya. Nih, sini bisa kita lihat. Soalnya terdiri dari 10 soal, ada soal pilihan ganda, ada susun ulang, ada menjodohkan, ada isian singkat. Nah, dari sini, ini bentuknya berarti kuis interaktif ya. Jadi kalau misalnya kita mau berlatih, belajar secara mandiri dengan kuis interaktif, kita bisa pilih dengan klik mainkan. Bisa mainkan sekarang atau kita review. Nah, ini adalah tampilan reviewnya. Kita bisa coba perhatiin jauh sebagai siswa. Nah, ini adalah soal-soalnya. Benar ternyata. Salah. Nah, di sini kita bisa drag and drop. Nah, ini adalah salah satu cara ya, kalau misalnya kita mau berlatih untuk yang tulis interaktif. Nah, namun kalau misalnya kita mau ganti, kita bisa balik lagi ke pencarian yang tadi, kita bisa cari yang presentasi interaktif ya. Nah, kalau misalnya kita cari, oh ini tidak ada aktivitasnya, berarti kita coba hapus dulu ya filternya. Oke, nah di sini tersedia presentasi interaktif. Coba kita buka salah satunya. Nah, bisa kita review. Kita perhatiin jauh sebagai siswa. Nah, ini nih materi-materinya nih. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa belajar ya terkait cerita dari fantasi dengan sumber dari yang lainnya. Dan ini bisa diklik kalau misalnya kita ngerasa, wah ini penting banget nih, jauh lebih dalam informasi yang bukan. Nah, dia bisa interaktif juga. Jadi setelah kita membaca materinya juga ada kuis-kuis interaktif yang bisa saja berhubungan dengan materi tersebut. Kita melatih kemampuan kita ya. Ada kuisnya. Nah, jadi contoh-contoh soalnya di dalam. Jadi tidak hanya materi aja, tapi ada contoh-contoh soal. Oke, itu dia cara untuk belajar mandiri pakai Quizizz dan sangat-sangat mudah dan bisa diaplikasikan kapan saja di mana saja. Kalian juga bisa pakai gadget kalian di rumah masing-masing ya. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.